Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Bapak-bapak, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam majalah Kiblati edisi November 2007, Pak. Di situ dikisahkan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sedang berceramah di Masjidil Haram. Ada seorang pemuda Pakistan yang dari awal dia mendengar dia menangis. Sampai habis kajian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tetap masih menangis, duduk di tempat yang sama. Jadi seorang murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendekati pemuda Pakistan ini, dan dia bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis dari tadi?" "Aku terkenang dengan Syekh bin Baz rahimahullah." Apa yang dia ingat tentang ulama besar ini, Pak? Dia punya kenangan dengan Syekh bin Baz. Apa kata dia? "Dulu aku bekerja di sebuah pabrik. Jadi ketika aku bekerja, aku mendapatkan telepon dari Pakistan bahwa ibuku akan dioperasi. Dan operasi ibuku itu membutuhkan dana 7.000 real, 17,5 juta kala itu. Kalau tidak ada uang, maka operasi tidak jadi. Dan aku sangat sayang kepada ibu. Uangnya cuma ada 1.000 real, berarti masih kurang 6.000 lagi. Dia coba minjam kepada perusahaan. Pihak perusahaan tidak mau meminjamkan. Putus asa lah pemuda ini, Pak. Dalam keadaan putus asa itu dia hanya bisa menangis. Di sisi lain terkenang ibu yang tidak tidur memikirkan dia. Ibu yang selalu mendoakan dia dalam keadaan sakit, sementara dia tidak punya jalan lain. Tidak ada orang yang mau meminjamkan uang sampai sebanyak itu. Akhirnya dia panjat rumah dekat dari perusahaan dia, pabrik dia. Pas dia masuk jam-jam 4 subuh, tiba-tiba pokoknya udah ditangkap aja sama polisi. Ditangkap sama polisi, tahu-tahu dipulangin lagi ke rumah itu. Jadi rupanya pas dia masuk ke rumah Syekh bin Baz. Jadi mencurinya justru di rumah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menekan alarm yang biasa dia gunakan untuk membangunkan keluarganya sholat. Jadi makanya orang terkejut semuanya. Sehabis orang itu ditanya oleh Syekh bin Baz, "Ada apa?" "Ada tadi orang masuk ke mari Syekh, tapi sekarang sudah ditangkap oleh pihak keamanan. Suruh dia pulangkan, bawa dia kemari lagi." Itu sebelum subuh, "Bawa dia kemari lagi. Dia tidak akan mencuri kecuali dia pasti dalam keadaan membutuhkan." Nah itulah, Pak, mulianya hati seorang ulama, Pak. Orang mencuri di rumah dia, udah ditangkap, disuruhnya bawa lagi kemari. Paksa ada pihak keamanan membawa lagi pemuda ini. Sampai di rumah dia, dipegangnya tangan pemuda ini. "Kau makan dulu." Dikasih makan. Setelah dikasih makan, disuruhnya berwudu. Kemudian Syekh bin Baz yang memegang tanganku, membawa aku pergi ke Masjidil Haram. Sampai di masjid, barulah dia tahu pas Syekh bin Baz ceramah, Pak. Di situ dia intinya menutup mukanya. Ternyata ini Syekh bin Baz. Dia baru tahu ulama ini sudah sangat terkenal di Pakistan, dan baru kali ini aku jumpa, dan ternyata aku mencuri masuk ke dalam rumahnya. Habis sholat subuh, habis ceramah, dibawa Syekh bin Baz lagi ke rumah, sarapan dengan beberapa murid Syekh bin Baz. Karena di rumah itu banyak juga pemuda-pemuda yang berada di sana. Makan. Setelah itu apa kata Syekh bin Baz? "Kenapa kau mencuri?" Nah habis selesai makan nih, Pak, baru ditanya, "Kenapa kau mencuri?"
Aku mendengar berita ibuku akan dioperasi di Pakistan, Syekh. Dan biaya operasinya itu 7.000 real. Maka kata Syekh bin Bas, kasih dia duit 9.000 real. Aku hanya butuh 6.000 real lagi, Syekh. Tidak, sisanya ambil untukmu, tapi jangan kau mencuri lagi, nak. Itu pesan Syekh bin Bas kepada pemuda ini. Dikasih 9.000 real. Akhirnya dia pulang. 5 bulan kemudian selesai, dia balik lagi. Dibawanya lah balik duit. Ternyata balik duit itu tinggal 1.500 real. Syekh, ini kembalian uang dahulu. Kata Syekh bin Bas, ambil untukmu. Bagaimana keadaan ibumu? Alhamdulillah sudah sehat, Syekh. Izinkan aku untuk mengabdi kepada aku. Tolong terima aku. Akhirnya dia jadi bekerja di rumah Syekh bin Bas sampai beliau meninggal dunia. Nah, itulah yang harus kita lihat, Pak, ya. Tidak semuanya. Kadang kita ini zolim, Pak. Orang dicuri ampli bakar, kan? Tidak imbang, Pak. Harga ampli 500.000, orang mati dibuatnya. Sendal harga 200.000 hilang di masjid. Doanya apa, Pak? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal aku. Kan tidak imbang tuh, Pak. Sendal 200, kaki orang patah didoakan, ya. Jadi tirulah sikap ulama ini. Yakinlah kita, kalau kita orang baik, Pak, masuk pencuri di rumah kita, berarti itu sudah qadarullah. Kadang-kadang mungkin dia dalam keadaan butuh. Saya lihat orang, Pak, mencuri di kotak infak masjid. Waktu itu saya begini, Pak, sistemnya itu, kalau kenapa kotak infak masjid yang jadi sasaran orang? Sebetulnya kadang itu warning dari Allah. Bisa jadi pencurian yang lebih besar sedang terjadi di masjid itu. Karena kadang kehilangan ini dia macam-macam nih, Pak. Kehilangan ini bisa jadi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi karena kita tidak terlalu cermat untuk menjaganya. Bisa jadi ada pencurian yang lebih besar yang sedang terjadi. Nah, rata-rata ini yang kita takutkan yang ketiga ini, Pak. Allah sebetulnya ngasih warning. Ini kenapa hilang? Karena ada sedang terjadi pencurian yang lebih besar. Jadi intinya kalau kita orang baik, masuk orang mencuri atau mencuri uang kita, yakinlah dia sebetulnya mungkin sedang dalam keadaan membutuhkan. Dan bisa jadi juga uang kita hilang, ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Nah, tuh, ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Saya jangankan itu lagi, Pak, lupa nyalurkan sedekah orang, Pak, 175, hilangnya lebih banyak daripada itu lagi, Pak. Terlupa itu, Pak, ya. Itu terlupa loh, Pak. Apalagi disengaja. Orang nitip uang 175 pagi itu sama saya tahun 2005. Tat, saya ada sedekah 175, Tat. Terserah Ustaz lah siapa nanti yang Ustaz kasih. Saya masuk dompet saya, Pak. Sampai malam tidak saya berikan. Bahkan saya sempat makan sama yang punya uang. Duduk. Jadi saya keluarkan uang 50.000, saya taruh di saku atas. Jadi saya yang bayar makanan. Dan dia tidak bertanya lagi, Pak. Seganlah dia nanya, Pak, ya udah disalurkan enggak sedekah saya? Takut saya tersinggung. Pulang dari tempat makan tuh, hanya jarak 10 meter, Pak, saya kehilangan dompet di saku saya. Saya pergi ke situ lagi, tidak ada karyawan yang mengaku satupun. Tidak mungkin dipaksa orang, Pak, ya. Jadi terkenang saya. Inilah karena kesalahan saya tidak cepat menyalurkan uang itu. Jadi kalau ada sedekah ini cepat disalurkan. Kadang di masjid uang anak yatim sampai bertumpuk-tumpuk, Pak, jumlahnya. Tidak disalurkan. Nah, itu kadang juga membuat kehilangan itu jadinya. Sampai saya jadi imam, Pak, sholat subuh jadi 3 rakaat, Pak. Itu terkenang, Pak, ya. Banyak hilang masalahnya. Yang ngurusnya itu lebih repot loh, Pak. Ngurus SIM, kehilangan, STNK, KTP. Itu tidak sengaja, apalagi kalau disengaja. Nah, jadi mudah-mudahan ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa tidak semua kejahatan terjadi menimpa kita itu karena orang itu betul-betul murni jahat, tapi bisa jadi karena dia terdesak sebuah kebutuhan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.